Selamat malam Pak Wahyu. Perkenalkan, nama saya Ilham Adrian. Saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan juga aktif sebagai mahasiswa di Universitas Paramadina dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendefinisikan juga berbagi dan menceritakan karakter atau pribadi saya. Pada kesempatan kali ini, untuk menempuh ujian tengah semester, saya memilih mazhab psikologi kognitif yang telah saya pelajari di mata kuliah psikologi komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Wahyu. Psikologi kognitif sendiri adalah ilmu yang memfokuskan tidak hanya dari perilaku manusia, tapi dia berusaha menganalisis proses internal yang terjadi dalam diri manusia sebelum perilaku itu terbentuk. Bisa dikatakan aliran ini tidak puas hanya membahas perilaku seperti aliran behaviorisme atau aliran sebelumnya. Namun mazhab ini juga berusaha untuk melihat proses internal, proses psikologi yang terjadi dalam diri manusia sebelum perilaku itu tampak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa mazhab ini mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang aktif berpikir dan aktif berusaha dalam memahami lingkungannya, bukan makhluk yang berinteraksi secara pasif dan dikendalikan oleh stimuli yang ada dalam diri manusia. Disonansi kognitif. Dalam konteks teori komunikasi, psikologi kognitif ini juga menginspirasi teori yang penting yang disebut disonansi kognitif. Pada dasarnya teori ini juga membahas struktur seseorang, bagaimana sikap seseorang tersebut bereaksi ketika menerima informasi atau pesan dari lingkungannya. Teori ini juga menyatakan bahwa konsistensi adalah prinsip utama dalam pengorganisasian informasi dalam pikiran seseorang. Konsekuensi menurut teori ini juga perubahan sikap dapat terjadi sebagai akibat dari masuknya informasi yang merusak keseimbangan kita di dalam pikiran kita. Jadi dapat dikatakan menurut saya disonansi kognitif ini terjadinya guncangan psikologis karena ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian apa yang kita ketahui dan apa yang kita yakini. Beberapa elemen disonansi kognitif terdapat 4. Yang pertama ada knowledge, adalah informasi atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Yang kedua perception, bagaimana informasi tersebut ditafsirkan. Yang ketiga attitudes, bagaimana sikap ini bisa terbentuk gitu akibat dari pemahaman informasi tersebut. Yang terakhir atau yang keempat itu behaviors, dimana ini adalah output perilaku yang dihasilkan dari ketiga rangkaian elemen kognitif di atas. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme disonansi kognitif yang pertama, disonansi menghasilkan tekanan atau stres yang mendorong seseorang untuk melakukan perubahan pada elemen-elemen kognitifnya, melakukan berbagai strategi pengurangan disonansi kognitif. Yang kedua, saat terjadi disonansi, seseorang tidak hanya berupaya untuk menguranginya, tapi juga menghindari situasi yang dapat menambah terjadinya disonansi tersebut.
Dalam disonansi kognitif juga kita bisa jelaskan, ada strategi-strategi untuk pengurangan disonansi kognitif. Di mana strateginya itu yang pertama kita mengubah elemen kognitif yang mengalami disonansi. Yang kedua, kita bisa menambah elemen kognitif baru untuk menyeimbangkan bersamaan, sehingga mengurangi terjadinya disonansi. Yang ketiga, mengecilkan nilai elemen kognitif yang mengalami disonansi. Yang keempat, kita mencari informasi yang dapat memberikan pembenaran bagi elemen kognitif yang mengalami disonansi. Yang keempat, kita mendistorsi, menyalah tafsirkan atau memanipulasi informasi yang diterima pikiran kita untuk menghilangkan disonansi. Mungkin ini ketika kita mendapatkan saran dari teman kalau merokok itu tidak baik atau berbahaya, kita dapat mendistorsi atau menyalah tafsirkannya ya. Seperti, ya kalau merokok itu berbahaya, itu rokok yang filter gitu. Tapi kalau untuk rokok lainnya itu tidak berbahaya. Itu yang dimaksud dengan mendistorsi atau menyalah tafsirkan seperti itu. Kepribadian saya sendiri, saya memiliki kepribadian atau karakter koleris. Koleris yang kuat. Kekuatan saya itu ada di memperbaiki masalah. Jika dikaitkan memperbaiki masalah dengan psikologi kognitif, seperti bagaimana mencari solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan. Konsep dasar psikologi dalam memandang perilaku bermasalah tentu memikirkan jalan keluar dibandingkan menyesali. Nyatanya kognitif bisa membantu Anda dalam mencari jalan keluar dan menentukan keputusan. Kembali kepada definisinya di mana kognitif dipengaruhi oleh kondisi mental sehingga keputusan orang pasti berbeda sesuai dengan kondisi mental. Ketika kita menyelesaikan masalah sama halnya mental dan juga kondisi pikiran yang sedang baik bisa membawa Anda dalam menyelesaikan masalah yang tepat dan benar. Sebaliknya ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, terutama pikiran kita sedang tidak baik, atau emosi kita juga sedang tidak baik, kita tidak bisa menentukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Itu yang saya kaitkan dengan karakter pribadi saya koleris di poin memperbaiki masalah. Nah, disonansi kognitif. Disonansi kognitif juga merujuk pada kondisi mental yang tadi sudah saya sebutkan, di mana tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai berbeda. Istilah disonansi kognitif juga dikenalkan sebagai teori, sebelumnya dikenalkan oleh teori ahli yang bernama Leon Festinger tahun 1957, bahwa teori disonansi kognitif ini berusaha untuk mendapatkan konsistensi dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Beberapa contoh juga sudah saya rasakan ya dalam disonansi kognitif yang saya di kehidupan sehari-hari saya, seperti saya ini bisa dibilang orang yang memiliki sifat kemunafikan juga. Seperti contohnya ketika saya sering berbicara terhadap teman, rekan kerja, atau yang lainnya, bahwasanya pentingnya olahraga untuk mencapai tujuannya sehat, olahraga. Namun diri saya sendiri tidak pernah melakukannya gitu. Padahal perilaku ini dikenal juga dengan hipokrisia, hipokrisi atau kemunafikan, dan masih banyak lagi. Dan terkadang saya juga mengatakan kebohongan gitu untuk meyakinkan orang lain bahwa saya sedang mengatakan hal yang baik. Ya, penyebab munculnya disonansi kognitif juga mungkin bisa saya tangkap tekanan dari pihak lain, dan juga informasi baru yang kita terima, juga keputusan yang diambil. Sekian, terima kasih Pak Wahyu, selamat malam.